mengatakan bahwa mereka pernah mendengar autis. Bahkan ternyata kebanyakan dari kita mengenal beberapa orang penyandang autis, baik itu keluarga, teman, kolega, atau orang lain. Tapi apakah mereka tahu apa itu autis yang sebenarnya? Banyak orang masih memiliki pemikiran sempit tentang autis. Mereka beranggapan bahwa autis adalah penyakit mental yang bisa disembuhkan. Pada kenyataannya, autis adalah kelainan perkembangan seumur hidup yang mempengaruhi cara penyandangnya memahami segala hal. Aneh, antisosial, nakal, kasar adalah label yang sering orang gunakan untuk mendeskripsikan mereka. Apa saja karakteristik atau perilaku khas dari mereka para penyandang autis? Yang pertama, merasa gelisah terhadap perubahan atau kejadian yang tidak terduga. Contohnya, melihat suasana atau tata letak dari sebuah ruangan yang berubah, sehingga menyebabkan perubahan mood anak yang akan berlangsung sepanjang hari. Kedua, hiper atau hiposensitif terhadap suara, cahaya, penciuman, dan sentuhan. Contohnya, hipersensitif yaitu mereka merasakan tidak nyaman saat dipeluk. Yang kedua, hiposensitif, mereka bahkan tidak merasakan saat disentuh. Ketiga, memerlukan waktu untuk memproses informasi. Contohnya, pada saat kita memberikan instruksi kepada mereka, atau bahkan pada saat kita memanggil nama mereka, mereka membutuhkan waktu sejenak untuk memproses instruksi tersebut. Keempat, mengalami kegelisahan saat berada di lingkungan yang ramai. Contohnya, mereka merasa takut saat berada di keramaian dan lebih nyaman berada di tempat yang sepi. Sulitnya berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, contohnya, mereka kesulitan menyampaikan keinginannya. Dan masih banyak lagi karakteristik yang dapat kita temukan pada mereka penyandang autis. Banyak dari kita yang ingin menolong mereka, tapi terkadang kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita lakukan terhadap mereka. Berikut adalah beberapa tips yang akan kami bagikan kepada keluarga, masyarakat yang peduli dan ingin membantu mereka. Yang pertama, memahami hal kecil yang mungkin menyebabkan ketidaknyamanan dan membuat mereka stres. Contohnya, mendengarkan musik terlalu keras. Memberikan informasi atau mengkomunikasikan hal yang akan terjadi. Contohnya, saat mereka akan kita ajak pergi ke taman bermain, kita mengkomunikasikan hal apa yang akan terjadi di sana. Yang ketiga, membawa mereka ke tempat yang sepi ketika mereka merasa tidak nyaman berada di keramaian. Contohnya, ketika mereka merasa gelisah, kita harus peka dan membawa mereka ke tempat yang lebih nyaman. Keempat, melakukan komunikasi yang jelas dengan mereka dan memberikan waktu sehingga mereka dapat memproses dan merespons stimulus yang diberikan. Contohnya, pada saat memberikan instruksi untuk mengambil sesuatu, gunakan bahasa yang jelas dan tunggu beberapa saat sampai anak memberikan respon. 5. Tidak mengandalkan bahasa tubuh atau ekspresi wajah karena mereka tidak memahami hal tersebut. Contoh ya, kita tidak menggunakan jari kita pada saat meminta mereka diam tuh gini. Mereka tidak akan paham. Keenam, sabar. Sabar adalah tips yang paling penting yang harus kita lakukan karena mereka memiliki prosesnya masing-masing. Kita tahu dengan melihat beberapa public figure penyandang autis yang sukses dan mampu mengubah persepsi masyarakat. Siapakah mereka? Mereka adalah Dewangga Kanahaya Iskandar, atlet lari paralimpik, Thomas Andika, seni origami, dan Envy Wibowo, pelukis. Ada beberapa tokoh dan ilmuwan yang terkenal yang merupakan penyandang autis. Mereka adalah Albert Einstein, Nikola Tesla, dan Charles Darwin. Namun, itu saja tidak merubah cara pandang masyarakat terhadap mereka. Autis memberikan pengaruh besar bagi setiap orang. Mereka membutuhkan perhatian yang lebih, sama seperti penyandang disabilitas yang lainnya. Rangkul mereka dan berikan mereka hak yang sama. Saya Rita Aryani. Saya Evi Novita. Saya Ratna Dewi. Saya Adetalia Octavia. Saya Marona. Saya Mutia Mukmaina. Saya Eva Pratiwi. Saya Ait Kurniasi. Saya Arinda Safitri. Saya Trisiswati Ningsih.
Saya Afra Pitang Balkis. Saya Ningsi. Saya Nelva Ayu Syifa. Saya Dimas Aryana Feriantoro. Saya Rizal Prayogo. Saya Dini Andriani. Saya Dinda Putri Kiranda. Saya Ratna Setiarini. Saya Nanu Fatimah. Saya Umi Zakia. Saya Andriani. Saya Juswita Yolanda. Saya Rizka Meli. Saya Ajeng Chandra Dewi. Saya Rizka Lutfi Yuniarti. Saya Rima Haifa Nabila. Saya Rani Novita Asmi. Kami, keluarga besar Pusat Layanan Autis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengucapkan Selamat Hari Peduli Autis 2021. Selamat Hari Peduli Autis 2021.